makan sambil goyang-goyang. Ya, ada ombak-ombak kecil. Yang satu pindang patin, yang satunya pindang gandum. Jadi ada dua ikan, enak banget. Jadi cara bikinnya adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, serai di blender aja. Habis di blender, terus baru ditumis sama cabai, jangan lupa. Nah, habis ditumis ya sampai wanginya harum. Setelah itu baru nanti ikannya langsung sudah disiangin, dibersihin, dipotong sesuai dengan ininya, bentuknya, ukurannya. Lalu nanti ditambahin sama air atau air kaldu boleh juga, lebih enak. Ya. Terus baru nanti dikasih nanas, ya. Jadi rasanya ini gurih, asam, manis. Kemangi. Ya. Nah, terus nanti dikasih kemangi, jangan lupa biar dia ada rasa harumnya dan flavornya itu dia bau amisnya itu hilang. Pakai daun jeruk juga ini ya, biar dia apa namanya asamnya atau asamnya itu bisa rempah-rempah. Nah, ini tuh kalau kita makan pindang ikan khususnya, ya ini ada sambal mangga, ya ini sambal dadap. Nah, jadi caranya bikinnya adalah cabai merah, terasi, tomat, apa namanya ada nanas atau mangga, itunya diparut atau dipotong tipis-tipis, baru dicampur garam sama lada. Ya. Jadi kombinasinya itu asam, ada manisnya, ada gurihnya. Itulah ciri khasnya dari si pindang ikan. Nah, pindang itu ada banyak juga, ada tulang, ada pindang daging ya. Terus kenapa dibilang pindang tulang? Karena dia ada dagingnya dan ada tulangnya. Dari daging apa? Daging sapi pasti. Ya halal. Terus bisa nggak ayam? Bisa juga, pindang ayam. Bisa juga. Oke, kita cobain dulu. Enak banget. Yang gue pakai sambelnya, sambal mangganya. Rasanya nano-nano. Ya Pak Teh?
Mantap. Enak nggak? Nah kalau Fadli ini pindang patil ya? Yang Ini patil. pindang tulang. Ya pindang ikan Gabus. gabus. Nah, makannya di atas perahu sambil goyang-goyang. Nah ada pelang. Boleh dimasak kayak itu, dikasih cabai. Tapi dimasak ini ya. Itu dimasak itu. Jadi ikannya boleh ikan apa aja? Ikan sungai, kecil-kecil. kecil-kecil. Rasanya Ikan besar nggak enak. rasanya gurih ya Bu. Gurih. Ada kelapa nggak Bu? Pakai kelapa nggak? Pindang Palembang. Jadi kalau makan pindang itu dia harus ada kondimennya ini atau temennya itu pertama bekasem. Yang kedua sambal ini ya, sambal dadap ya. Asin. Ada semua ini sambal bem. Ambil embem namanya. Tambah embam. Bem. Sambal embem itu dari Mangga muda. mangga muda. Dia kayak mangga tapi bem. Kalau Hmm. mangga lain rasanya. Bem. Embam ya. Palembang bem. Kalau kamu tuh rata-rata mangga disebut mangga semua ya. Iya iya. Ada bacang, ada embem. Benar. Rasanya mantap Bu. Ya, Satria aku datang ke sini. Satria aku itu nggak dari mana lagi Bali yang Medan. Sudah, Bapak itu juga dari Bali. Pernah kesini sore-sore kayak ini lah. Enak ya Bu. Dia lihat di YouTube. Yang tadinya nggak mau nambah jadi nambah. Kayaknya nambah Enak. lagi. Enak banget. Kayak, ya nggak? Ini tuh Palembang makannya banget. seger-seger. Seger banget ya. Ditambah-tambah nih, dicampur-campur sama sambal embem. Sama bekasan. Kasam. Kasam. Kasem. Bekasem. Asem itu asem karena jadi ikan itu difermentasi ditaruh di apa namanya toples Toples sama 1 minggu dia sudah jadi. sama nasi ya Bu ya? Iya nasinya nasi yang Beras bagus. atau Nasi yang oh nasi sama nasi nasi yang bagus dan kasih garam. kasih garam terus udah gitu seminggu didiamkan Diamkan 1 minggu. lalu dimasak kayak dimasak itu, dikasih sama cabai, tumis cabe ya bawang, bawang merah, bawang putih kalau ada bawang putih. Kalau tidak ada bawang merahnya. enak banget Bu. Ada lalapan juga. Ayo. Ada lengkuasnya juga bekas ini ya. Ibu udah berapa lama di warung ini Bu? Bikin warung ini? Sudah lama. Dari tahun berapa? Ibu di bawah ini udah 15 tahun. 15 tahun ini ya? Tahun dia sudah 5 kali di kapal. Kapal ini kalau dulu tidak awet 3 tahun. Oh, Karena ibu di Covid, ibu di anak 5 tahun. 5 tahun ya? Buruk dia sampai baru berhenti. Jualannya cuma ini aja Bu ya? Dia harus pindah. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kalau buka dari jam 6 anak gua datang. 6 apa? Jam 6 pagi. 6 pagi sampai Baru jam? masak. Enak banget. Makan sambil goyang-goyang. Ya, ada ombak-ombak kecil. Ada ikan gabus dan ikan apa? Ikan asin kepala batu. Cocok. Sambalnya sambal dadap. Sambal Sambal dadap. macam sambal. Sambalnya banyak banget. Enak banget. Ini masam. Kasam. Ini kuahnya perlu dicoba nih. Mantap. Jadi kalau mau kemari jangan lupa lokasinya di dekat Ampera, dekat pasar 16 ya. Ini dekat pantainya ini ada di perahu-perahu gitu ya. Jadi kita juga ditawarin sama beberapa nelayan yang mereka diselain untuk keliling, berputar, mengelilingi beberapa tempat.
ya yang ada di Pulau ini. Dan ini sangat enak banget, kental kuahnya, ada asam-asamnya, ada ditambah sama ada tomatnya seger. Jadi memang khasnya itu dan wangi ya, ada daun kemanginya nih. Nah, bercerita. Rasanya seger banget. Udah gitu dia karena ada nanasnya. Yang pasti dia ada asamnya, ada manisnya, ada gurihnya. Asamnya dari mana? Manis dari mana? Asamnya itu didapat dari si nanasnya ya. Asam-asamnya seger tadi ya, ada tomatnya juga, jadi dia bercampur aduk ketika kita makan ini ya. Ditambah sama sambal. Sambalnya itu yang ada nama sama si pangkas muda. Ya. Enak banget. Tuh, kuahnya kental. Nggak terlalu pedas, bisa dimakan kapan aja, siang, malam. Jadi cocok banget. Kalau ke Palembang belum nyobain pindangnya berarti nggak ke Palembang. Ya. Jadi terus ikuti perjalanan Anak Dapur. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Anak Dapur. Bu, namanya siapa Bu? Nama saya Bu Sri. Bu Sri ya? Ya. Saya Chef Nur Bu ya. Saya dari Anak Dapur channel ya, untuk meliput Ibu. Saya tertarik karena apa? Saya angkat ini makanan Palembang karena yang pertama makannya luar biasa Bu, di atas kapal. Yang kedua menu-menunya menu-menu daerah Palembang. Yang ketiga orang wajib datang kalau ke Palembang ini harus ke warung ini Bu. Nah coba jelasin Ibu kira-kira dari mulai kapan, terus kenapa jual pindang di atas kapal, nggak di apa namanya jualan di tempat biasa aja kayak misalkan kayak orang-orang biasa. Awal mulanya Ibu, Iya. awal mulanya Ibu jualan di atas di bawah Ampera. Tapi dulu Ampera itu masih umum. Oke. Masih Tahun berapa itu Bu? tahun 2005. 2005 ya. Masih kumuh, Pak Edi Santana jabat wali kota. Setelah itu dibersihkan semua. Iya. Ibu buat ide di laut buat Oke. kapal. Tahun 2005 lah, masuk 2006, 2005, Ibu turun ke bawah. Tapi sebelum Ibu jualan di sini sudah banyak juga orang yang jualan di kapal ini kayak model seperti Dulu ini. tuh baru kalau di 16 ini baru Ibu yang jualan. Oh gitu. Jadi Ibu adalah pelopor pertama Iya. berarti. Tapi kalau yang 3 kapal ini ada di Benteng. Oh, Jauh sebelah Ampera. Iya, Ampera ya. Nah, Sebelah. Ibu sensasi Ibu sendiri. Oke. Nah, Dari Jenderal. ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu Sri? Bukanya jam 6 udah anak buah datang masak Ya. sampai jam enak-enak makan jam 10 lah. Tapi kalau yang di ini kadang jam 7 jam 8 ada yang mau makan. Oh gitu. Sudah ada yang mau makan jam Sudah ada yang mau berapa? makan. Wah, sudah punya pelanggan tetap belum, Bu? Iya, sudah semua. Dari mana aja mereka biasanya, Bu? Banyak itu dari daerah, dari Medan, dari mana-mana itu kalau itu udah kenal. Oh, gitu ya. Ya, sebagai di Instagram Ibu. Ibu ada Instagram? Ya, Wah, keren, di keren, YouTube, keren. di YouTube Apa? Ibu ada Instagramnya apa Bu kalau boleh tahu? RM Terapung Bosri. Oh, RM Terapung Bosri. Bosri ya. Ya, Bosri. Jadi untuk orang-orang yang dari luar Palembang atau di Palembang, dia harus cobain nih Ya. makanannya dari yang Bosri ini ya. Kalau dia mau makan dia buka YouTube kalau Iya. dari daerah-daerah. Karena yang saya alami ini punya ibu ini beda rasanya, ini ada manisnya, ikannya juga tingkat kematangannya juga bagus Bu ya. Terus juga rasanya itu asamnya ada, gurihnya ada, dan satu lagi ikannya itu masih fresh jadi nggak bau. Nah biasanya kan saya pernah makan tuh ikannya bau tanah lah apa segala macam. Amisnya juga, yang ini yang punya Bosri ini tidak enak jadinya Bu. Saya sangat rekomendasi untuk orang-orang yang mau ke Palembang atau yang di Palembang, yang dari luar Palembang nih harus coba nih ya. Alamatnya di mana Bosri? Alamat sini Iya. di samping Ampera, belakang 16. Belakang 16 ya. Di belakang 16. Jadi pasar 16 di Pasar belakangnya 16 ya. di belakang gedung 16 laut Laut ya, nyebutnya laut. di samping Ampera lah. Makan di sini tuh unik. Kenapa?
karena sensasinya itu dapat ya. Pertama makannya di atas perahu, yang kedua dia ada sedikit ombak-ombak. Nah yang ketiga memang khasnya Palembang makanannya. Kalau menurut ibu sendiri, kira-kira kenapa orang harus makan di warung ibu? Ya karena terapung ini unik. Unik ya. Nah, Oke. memang dicarinya dari daerah-daerah orang daerah-daerah mencari terapung Palembang. Sesuatu hal yang berbeda pastinya ya. Oke. Bintangnya khas Palembang. Oke. Bahan-bahan dasarnya juga. Tempat ini rekomendasi banget untuk semua orang yang mau ke Palembang. Jadi kalau mau ke Palembang atau belum ke Palembang, kalau belum coba pindangnya Mbok Sri yang ada di laut ya. Di belakang lokasinya belakang 16. Di gedung Ya. 16 tahun. Terima kasih Mbak Sri yang sudah nemenin saya untuk makan pindangnya dan udah dibagi apa namanya tipsnya ya. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya warung ini semakin maju ya, semakin orang banyak meminatnya ya, dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu biar semua orang bisa datang ke Palembang lagi. Oke, jangan lupa saksikan terus di channelnya Anak Dapur, like, comment, and subscribe. Thank you. See you on next video. Sekarang kita sudah makan di pindangnya Mbok Sri ya, jadi pindang terapung. Semuanya harus cobain, jangan sampai enggak. Oke, kalau ke Palembang jangan lupa Mbok Sri. Ini adalah hasil karya anak bangsa, yang salah satunya adalah presiden kita pertama yaitu Soekarno. Jadi Ampera ini adalah saksi dari sejarah Indonesia ya. Jangan lupa Palembang itu khasnya dari Amperanya. Dan di sini banyak banget kita bisa melihat kota Palembang ya. Kita bisa kemana-mana. Ini adalah letaknya di Pasar 16 ya. Jadi pusat untuk orang-orang dari daerah-daerah lain untuk mereka belanja dan membawa hasil belanjaannya itu ke lokasi masing-masing wilayahnya. Jadi masih menggunakan perahu-perahu. Kalau kita lihat dari samping-sampingnya, ini adalah pusat dari jual beli di Palembang yang memang kesehariannya mereka seperti ini ya. Mereka dari daerah-daerah yang tidak terjangkau, dia menggunakan perahu ya. Mereka belanja, setelah belanjaannya sudah komplit barulah dibawa oleh perahu-perahu ini ya. Jangan lupa juga ini ada banyak sekali warung-warung terapung ya. Salah satunya yang tadi punyanya Mbok Sri itu, dia adalah pelopor, dan kita juga bisa jalan-jalan mengitari Ampera dan sekitarnya ya, Sungai Musi ini dengan cara menggunakan perahu kecil atau juga ada perahu besar ya. Jadi see you on next video. Thank you for watching Anak Dapur channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Saksikan Anak Dapur channel.